Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temannya, apa kabar? Selamat bertemu lagi di channel CS Activity yang membahas seputar perikanan, hobi, dan juga kegiatan saya sehari-hari. Dimana hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk tebar larva ikan gurame yang sebelumnya kurang lebih 10 hari yang lalu saya angkat telur gurame dari kolam saya, dan hari ini sudah siap tebar ke kolam pendederan atau kolam plastik. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat teman-teman semuanya di channel saya biar lebih berkembang lagi tentunya channel saya. Dan nanti juga teman-teman saya ajak semuanya buat menghitung ada berapa sih jumlah telur gurame kemarin yang sempat saya angkat, dan setelah menjadi larva sisa berapa gitu. Karena tentu resiko kematian dari mulai pengangkatan telur sampai jadi larva pasti akan selalu ada, dan dari larva sampai jadi ikan pun pasti akan selalu ada. Nah, kita hitung nanti sama-sama buat pegangan saya aja sih sebenarnya, supaya saya tahu berapa jumlah pakan yang akan saya sediakan untuk jumlah larva sekian gitu. Oke, kita simak videonya berikut ini. Sampai jumpa di TKP. Ini dia teman-teman, larva gurame yang akan kita pindahkan. Tapi sebelumnya saya mau coba-coba hitung dulu ya. Sebenarnya sih nggak dihitung juga nggak apa-apa, karena ini milik pribadi ya, bukan buat dijual, bukan buat orang lain. Sebenarnya nggak dihitung nggak apa-apa, tapi biasanya sih saya agar punya pegangan, supaya kita punya catatan lah, dan kita tahu porsi pakan yang kita butuhkan berapa gitu. Kalau misalnya jumlah larva atau jumlah ikan yang kita miliki diketahui gitu jumlahnya gitu. Nah, sebenarnya saya tadi udah siapkan wadah plastik, nanti kita pindahkan ke sini ya, karena tempat pendederan atau kolam yang akan kita pakai untuk larva ini agak jauh dari sini, jadi harus bawa dengan ember atau plastik atau apa gitu, apa saja sih sebenarnya. Nah, setelah itu kita bawa, kita baru bisa tebar nantinya. Oke teman-teman, kita hitung dulu ya. Buat teman-teman mungkin yang bingung ini gimana cara ngitungnya ya, soalnya kecil-kecil banget gitu. Kalau metode saya sih dihitungnya per 5 butir ya, atau per 5 ekor. Kita hitung di sini 5 sampai 50, berarti dapat 50, berarti kali 5 gitu, berarti 250. Kalau dapat 100 berarti 500 gitu. Nah, kayak gitu ya. Asal pintar matematika aja. Tapi nggak jadi patokan juga, misalnya dalam satu cedukan gitu ya, atau saya pakai sendok kayak gini. Nah, kayak gini nanti kita ambil, misalnya ada dapatnya 6 atau dapatnya 3, ya kita jalanin aja apa ya, intuisi kita gitu, biar jumlahnya 5 atau 10. Dan ini hanya kira-kira aja gitu ya, karena seperti tadi saya bilang ini bukan untuk dijual, hanya untuk pegangan saya aja, untuk mengetahui gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, kayak ini. Nah, ini kan. Nah, seperti ini. Ini kan 5 ekor ya. Nah, 1. Nah, ke sini. Nah, sepindah lagi sini. Nah, ini kan 2, 3, barusan 4 ya, jadi kita tambahin aja nanti. Ini 5, 4, 5, 6,
7. Delapan, 9 kurang 2, nah 10. Nah kayak gitu teman-teman ya, kurang lebih metodenya. Nah dikarenakan ini pasti bakal butuh waktu lama, nah kita percepat aja lah ya. Pasti pusing saya juga sambil kamera sambil lihat objek, pasti kurang fokus gitu ya. Nah nanti kita percepat aja, nanti setelah selesai kita bawa larvanya ke kolam pendederan, baru kita tepar ya. Oke, langsung aja. Nah teman-teman, barusan udah selesai penghitungan, dan ternyata larva yang ada di bak penampungan saya jumlahnya ada sekitar 1000 ekor. Ini dia, barusan dapat 200 hitungan, 200 kali 5 berarti 1000 ekor. Ini nggak tepat ya, nggak tepat 1000 ekor, nggak mungkin tepat lah, bisa kayaknya lebih sih, soalnya hitungan saya nggak dipas-pasin banget gitu. Kalau lebih 1 2 3 udah lewat 1 2 3 skip gitu, jadi kemungkinan lebih gitu. Nah ini sisanya yang di bawah di bak penampungan atau di jolang di baskom ya, sisanya ini segini. Nah ini dia, mungkin ada sekitar 100 ekoran atau 150 atau berapa gitu ya. Dan kebanyakan ini yang kurang sehat, kebanyakan diam di bawah gitu, nggak bisa berenang ke permukaan, jadi rata-rata ini kurang sehat gitu. Tapi kemungkinan hidupnya juga sama besar gitu, cuman mereka ada kendala mungkin di sirip, di di organ dalamnya, hingga nggak bisa naik ke permukaan. Tapi banyak juga kok ikan-ikan yang akhirnya sampai gedenya bisa hidup juga gitu, hidup normal gitu. Jadi jangan dibuang, karena peluang hidup mereka sama gitu, cuman mereka belum begitu kuat gitu, masih lemah gitu. Isinya kalau orang itu ya prematur, nah kayak gitu, jadi belum bisa naik ke permukaan. Nah kayak gini kan kebanyakan di bawah. Nah yang di atas nih, yang di atas nih, nah yang di atas di permukaan, nah itu yang di bawah, yang di dasar itu mereka lemah gitu kondisinya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, mereka juga banyak yang bisa tumbuh normal seperti ikan-ikan yang lainnya gitu kalau udah gede. Nah kayak gitu. Jadi jangan dibuang ya. Ini juga sama, kita masukin nanti buat di deder juga, ditebar juga di kolam plastik. Wih, itu burungnya bikin peka ya. Oke, kita bereskan dulu sisanya, kita masukin, kita buang airnya dulu, terus sisanya kita masukin ke plastik. Oke, selesai sudah penghitungan atau pemindahan ke tempat plastik yang akan kita bawa ke tempat pendederan ya. Barusan totalnya ada 1000 ekor lebih. Ternyata nggak jauh tebakan dari saya kemarin, itu kisaran 1500 telur. Jadi kalau kemungkinan dari proses telur ke penetasan itu pasti akan selalu ada yang mati ya, baik itu karena pengaruh kualitas telur itu sendiri, cuaca, atau apapun juga ya. Jadi ini ada sisa 1000 ekor lebih, alhamdulillah ya, lumayan lah segitu juga. Oke, berikutnya kita akan bawa ke tempat pendederan, di mana akan ditebar di kolam plastik ya. Ya mungkin teman-teman udah pada lihat kemarin ya video yang
udah saya upload sebelumnya tempatnya gitu ya. Oke, kita bawa ya, kita ketemu di sana nanti. Oke teman-teman, maaf sekali dikarenakan barusan saya tidak menemukan seorang kameramen karena kameramennya saya sendiri. Jadi proses penurunan larva gurame ke kolam terpal plastiknya tidak dapat saya abadikan. Sangat menyesal sekali sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, prosesnya itu mungkin kalau untuk pemula cukup sulit untuk mengeluarkan dari plastik karena sebagian ada yang kejepit, tertinggal, mungkin akan sedikit kesulitan. Tapi alhamdulillah barusan lancar, nggak ada yang kejepit atau apa ya, baik-baik saja gitu. Dan ini udah ada di kolam plastiknya ya, kita lihat. Nah ini salah satunya tuh. Itu baru saja tebar barusan ya. Dan di sini sudah ada cacing sutra ya, sisa-sisa yang kemarin sebenarnya saya biarkan di sini waktu dibersihkan kolam ini. Saya tebar lagi, saya pecahin lagi itu cacing-cacingnya supaya ada sedikit sudah disiapkan makanan untuk larva guramenya. Nah seperti ini, ada di, biasanya sih suka di pojokan-pojokan gitu, di pinggir-pinggir gitu kayak gini nih. Nah ini dia. Dan kalau ada yang tanya itu daun apa sih pada bergeletakan di situ di kolam, banyak ya. Nah ini adalah daun ketapang ya. Daun ketapang ini saya suka biasa pakai ketika akan tebar ikan untuk pertama kali gitu. Biasanya kan airnya itu cenderung bening kalau air baru gitu. Nah kalau pakai daun ketapang kayak gini, kita endapkan 1-2 hari, itu akan apa ya, warnanya sedikit butek gitu. Itu sih pengalaman saya gitu. Kalaupun enggak ya teman-teman, nggak pakai juga nggak apa-apa, itu kan hanya metode saja. Boleh sih, boleh diikutin, boleh tidak. Ini cara yang saya lakukan kayak gitu. Nah oke, aduh maaf banget ya barusan nggak diabadikan, nggak sempat diabadikan karena saya susah gitu megang kamera sama megang plastik untuk tebar, sulit sekali gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini video ini bisa jadi referensi, bisa jadi panduan atau bermanfaat buat teman-teman semuanya yang juga para penghobi gurame khususnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kegiatan saya hari ini yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa silahkan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf di video saya ini mungkin banyak kekurangannya banget. jelas banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan sekali lagi ini semua bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.